Halo semuanya, salam Boskonian. Nama saya Cliff Gerardo Saputra dan saya dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 7, SMA Don Bosco 2, Pulau Mas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan sebuah percobaan regrow untuk pelajaran biologi. Dan praktikum ini akan sangat berguna bagi Anda yang tidak memiliki lahan terlalu luas untuk menanam berbagai macam tumbuhan, khususnya bagi Anda yang tinggal di kota-kota metropolitan. Tujuan dari praktikum saya pada kali ini adalah untuk mengamati serta mempelajari proses yang terjadi dalam menanamkan kembali sayuran yang tersisa dari dapur agar tidak terbuang. Untuk itu, saya ajak kalian semua untuk mari bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Alat dan bahan yang pertama kali dibutuhkan tentunya adalah tanah itu sendiri dan wadahnya. Saya menggunakan wadah plastik ini beserta tanah yang saya ambil dari kebun dan sudah saya lubangi agar jika diberi air tersebut dapat mengalir. Yang kedua, saya akan memilih daun bawang sebagai tumbuhan yang saya tanam. Yang digunakan adalah bagian daun bawang seperempat ke bawah mengenai akar. Yang ketiga, saya tentunya memiliki cutter untuk memotong daun bawang. Dan yang keempat, saya mengisi sebuah botol spray dengan air keran biasa untuk menyirami tanaman tersebut. Langkah-langkah pertama adalah untuk memotong bagian bawah daun bawang seperti saya peragakan berikut. Bagian tumbuhan yang akan kita gunakan adalah bagian bawah dan bagian atasnya dapat kita gunakan di dapur nanti untuk memasak. Setelah itu, bagian bawahnya akan kita langsung tancapkan ke dalam tanah tersebut. Kita akan masukkannya, kemudian kita akan merapikan tanah di sampingnya agar tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Setelah kita merapikan tanah di sekitarnya serta memperkokoh struktur tumbuhan, maka hasilnya kurang lebih seperti ini. Berikutnya, kita juga tidak boleh melupakan untuk menyiram tanaman tersebut. Saya menggunakan botol spray yang akan saya semprotkan sekarang. Saya menyemprotkannya secara menyeluruh mulai dari bagian depan hingga bagian belakang agar semuanya terkena air. Langkah yang paling terakhir adalah untuk memindahkan tumbuhan tersebut ke tempat yang terkena sinar matahari. Saya menaruh tumbuhan saya di balkon bagian atas karena merupakan bagian yang paling banyak terkena sinar matahari, serta saya akan menyiramnya 2 kali dalam sehari. Inilah tampak tumbuhan saya pada hari pertama, pada siang hari. Dan inilah tampaknya pada malam hari. Inilah tampak tumbuhan saya pada hari kedua setelah penanaman. Terlihat bahwa di sini saya sudah menyiram tumbuhan tersebut beberapa kali, dan inilah tampak malam harinya. Inilah tampak tumbuhan saya pada hari ketiga setelah penanaman. Inilah tampak tumbuhan pada hari keempat. Dan inilah tampaknya pada hari terakhir, yaitu hari kelima. Jadi, kesimpulannya adalah proses pengamatan yang saya lakukan dalam waktu 5 hari tersebut belum begitu menunjukkan sebuah perubahan yang terlalu signifikan. Faktor yang memengaruhi hal ini seperti panasnya udara dan sinar matahari, kelembaban, jenis tanah, dan air yang diterima oleh tumbuhan saya yang memungkinkan hasilnya berbeda dengan Anda ketika dipraktekkan. Hal ini wajar sebab saya hanya dapat memberikan pengamatan dalam jangka pendek. Namun saya rasa bahwa jika diamati dalam jangka panjang, tumbuhan saya dapat menunjukkan perubahan yang lebih signifikan dibanding yang sekarang. Oleh karena itulah, kesabaran merupakan sifat yang perlu Anda miliki dalam melakukan proses regrow ini. Di dalam kota besar seperti Jakarta, melakukan regrow tentu saya sarankan bagi Anda. Sebab dengan tidak memakan waktu yang terlalu banyak,
Anda dapat menumbuhkan sayuran sendiri. Yang penting adalah konsistensi dalam menyiramnya dengan air, serta memastikan tumbuhan juga mendapat sinar matahari yang cukup. Itulah akhir dari video regrow saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.